Saya Putri Budiarti, nomor NIM 12405183312. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian segmen pasar. Segmen pasar menurut Kotler terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga adalah positioning. Pengertian segmentasi yaitu suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Yang kedua adalah targeting. Targeting adalah persoalan bagaimana kita memilih, menyeleksi, dan menjangkau audiens yang menjadi sasarannya. Yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah suatu strategi untuk memasuki jendela otak konsumen sehingga dapat membentuk persepsi yang baik dari benak konsumen. Jadi definisi segmentasi pasar yaitu suatu proses yang membagi dan mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Karena pasar itu sifatnya heterogen, maka akan sulit bagi produsen atau konsumen pasar untuk melayaninya. Menurut Cipto, segmentasi pasar memiliki 3 macam pola. Yang pertama adalah preferensi homogen, yang kedua adalah preferensi tersebar, dan yang ketiga adalah preferensi terkelompok. Pengertian preferensi homogen adalah di mana pasar memiliki konsumen pilihan atau barang dan jasa yang relatif sama. Yang kedua adalah preferensi tersebar. Preferensi tersebar adalah pilihan pelanggan terhadap barang dan jasa itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah preferensi terkelompok. Konsumen yang berada dalam kelompok yang sama cenderung memiliki selera yang sama terhadap suatu produk tersebut yang telah digunakan. Selanjutnya adalah tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar yang pertama adalah mendesain produk-produk yang lebih responsif. Maksudnya yaitu produk-produk itu disediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, misalnya dari segi desainnya. Yang kedua adalah menganalisis pasar. Dengan melakukan segmentasi pasar, kita bisa memudahkan siapa saja yang akan menggerogoti pasar produknya. Yang ketiga adalah menemukan peluang. Kita harus menguasai konsep segmentasi pasar dengan cara yang baik dan benar. Yang keempat adalah menentukan strategi komunikasi yang efisien dan efektif, yaitu dengan melakukan segmentasi, pemasar dapat menyesuaikan pola pikir secara persuasif untuk memasarkan produknya ke tiap-tiap segmentasi pasar tersebut. Poin selanjutnya adalah pendekatan segmentasi. Pendekatan segmentasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu segmentasi berdasarkan karakteristik dan segmentasi berdasarkan respon dari konsumen. Segmentasi berdasarkan karakteristik itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan demografis dan berdasarkan psikografis. Pengertian dari segmentasi demografis ini merupakan dasar paling populer untuk membuat segmen kelompok pasar. Selanjutnya adalah segmentasi berdasarkan psikografis itu membagi pasar berdasarkan perbedaan gaya hidup seseorang atau gaya hidup dari konsumen tersebut. Yang kedua adalah segmentasi berdasarkan respon konsumen, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah segmentasi manfaat, yang kedua segmentasi pengguna, yang ketiga adalah respon promosi, dan yang keempat adalah jasa segmentasi. Pengertian dari segmentasi manfaat yaitu membagi pasar menjadi kelompok beraneka manfaat yang dicari dari konsumen, misalnya adalah bisnis hotel. Yang kedua adalah segmentasi pengguna, yaitu membagi konsumen dalam penggunaan berat dan penggunaan ringan. Penggunaan berat biasanya memiliki presentasi kecil dari pasar tetapi memiliki presentasi yang tinggi dari total pembeliannya. Yang ketiga adalah respon promosi. Respon promosi ini mengelompokkan konsumen berdasarkan bagaimana konsumen itu merespon bentuk-bentuk promosinya. Contohnya seperti respon promosi terhadap penjualan barang seperti pameran dan iklan. Yang terakhir adalah jasa segmentasi. Jasa segmentasi ini berfokus pada penawaran jasa. Sekian dan terima kasih. Saya Aulia Nur Azizah, NIM 12405183314 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu segmentasi POSOK.
Segmentasi post-hoc ada 3, yaitu yang pertama kuantitas pemakaian produk atau usage rate, dan yang kedua pola pemakaian atau usage pattern. Selain frekuensi pemakaian konsumen, suatu produk juga dapat diklarifikasikan menurut cara bagaimana konsumen menempatkan atau menggunakan suatu produk. Dan yang ketiga yaitu manfaat produk atau benefit future desired. Segmentasi jenis ini umumnya dilakukan untuk memberikan value bagi konsumen terhadap produk yang ia cari. Misalkan produk adalah jasa pendidikan bergelar sarjana. Nah, manfaat yang dicari para calon mahasiswa adalah sangat bervariasi dan banyak. Yang selanjutnya yaitu level dan pola segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran segmen. Pemasaran segmen memberikan beberapa manfaat besar dibandingkan pemasaran massal. Perusahaan dapat merancang, menetapkan harga, menyikapkan dan menyerahkan produk atau jasa secara lebih baik untuk memuaskan pasar sasaran. Yang kedua yaitu ada pemasaran ceruk. Pasar ceruk dapat pula diartikan sebagai segmen pasar yang sangat spesifik namun menguntungkan dan ditunjukkan untuk memuaskan pasar yang spesifik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkecil persaingan dalam pasar. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pasar lokal. Pemasaran lokal berarti pemasaran dengan sasaran menghasilkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal atau wilayah perdagangan dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu pemasaran individual. Tingkat segmen tertinggi mengarah pada segmen tunggal, pemasaran sesuai kebutuhan satu pelanggan, atau pemasaran satu lawan satu, customerisasi, menggabungkan kustomisasi massal yang didorong oleh operasi dan pemasaran terkustomisasi dengan cara memberdayakan pelanggan dalam merancang penawaran produk dan jasa yang menjadi pilihan mereka. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang target pasar. Pengertian target pasar. Menurut Philip Kotler, target market adalah keputusan pasar yang akan dituju oleh perusahaan yang terdiri dari sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Targeting yaitu proses menyeleksi target market yang tepat untuk memproduksi dan servis dari perusahaan. Yang selanjutnya, sebelum menentukan target pasar, langkah yang bisa diambil yaitu yang pertama, mengevaluasi setiap pasar. Yang kedua, memilih segmen pasar. Yang selanjutnya ada kriteria targeting. Kriteria targeting sendiri ada 3. Yang pertama, ukuran pasar. Yang kedua, pertumbuhan pasar. Yang ketiga, keunggulan komparatif. Ukuran pasar adalah perusahaan harus mampu membaca kekuatan pasar untuk menjadi penyebar dan penyalur informasi dan hasil produksi yang akan diterjunkan. Semakin besar ukuran pasar, maka semakin besar posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, pertumbuhan pasar adalah kepercayaan akan kemampuan pasar untuk berjalan dan berkembang sebagai mediator perusahaan dengan konsumen. Semakin besar potensi pertumbuhannya, maka semakin menjanjikan bagi perusahaan. Yang ketiga, keunggulan komparatif adalah cara mengukur apakah sebuah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian untuk menguasai segmen pasar yang dipilih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Prasetyo NIM 1240405183329. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu perilaku pasar. Perilaku pasar adalah proses pengambilan keputusan serta kegiatan fisik individual atau organisasial terhadap produk tertentu. Konsisten selama periode waktu tertentu. Perilaku pasar tidaklah konstan, selalu akan mengalami perubahan. Selanjutnya, karakteristik yang mempengaruhi pembelian dan keputusan pembelian. Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Keputusan membeli pada dasarnya berkaitan dengan mengapa dan bagaimana tingkah laku konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli.
Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang ada. Yang kedua, kelas sosial. Pembagian masyarakat ke dalam golongan atau kelompok berdasarkan pertimbangan tertentu, misal tingkat pendapatan, perumahan, dan lokasi tempat tinggal. Ketiga, kelompok referensi kecil. Kelompok kecil di sekitar individu yang menjadi rujukan bagaimana seseorang harus bersikap dan bertingkah laku, seperti kelompok keagamaan, kelompok kerja, kelompok pertemanan, dan lain-lain. Keempat, keluarga. Dalam keluarga perlu dicermati pola perilaku pembelian yang menyangkut siapa yang mempengaruhi keputusan untuk membeli, siapa yang membuat keputusan untuk membeli, siapa yang melakukan pembelian, siapa pemakai produknya. Kelima, pengalaman. Berbagai informasi sebelumnya yang diperoleh seseorang yang akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Keenam, kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Macam-macam situasi pembelian, jumlah, kompleksitas kegiatan konsumen dan pembeliannya dapat berbeda-beda. Menurut Howard, pembelian konsumen dapat ditinjau sebagai kegiatan penyelesaian suatu masalah dan terdapat 3 macam situasi. Yang pertama, perilaku respons rutin. Jenis perilaku pembelian yang paling sederhana terdapat dalam suatu pembelian yang berharga murah dan sering dilakukan dalam pembeli ini. Pembeli sudah memahami merek-merek beserta atributnya. Kedua, penyelesaian masalah terbatas. Pembelian yang lebih kompleks di mana pembeli tidak mengetahui sebuah merek tertentu dalam suatu jenis produk yang disukai, sehingga membutuhkan informasi lebih banyak lagi sebelum memutuskan untuk membeli. Ketiga, penyelesaian masalah ekstensif. Pembelian yang sangat kompleks yaitu ketika pembeli menjumpai jenis produk yang kurang dipahami dan tidak mengetahui kriteria dan penggunaannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Miftahul Khairiyah NIM 12405183342 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu struktur keputusan membeli. Setiap keputusan membeli mempunyai struktur yang mencakup beberapa komponen. Yang pertama, keputusan tentang jenis produk konsumen. Yang kedua, keputusan dengan bentuk produk konsumen. Yang ketiga, keputusan tentang merek. Yang keempat, keputusan tentang penjualnya. Yang kelima, keputusan tentang jumlah produk. Yang keenam, keputusan tentang waktu pembelian. Yang ketujuh, keputusan tentang cara pembayaran. Selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama, menganalisa keinginan dan kebutuhan. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Yang kedua yaitu menilai sumber-sumber. Tahap kedua dalam proses pembelian ini sangat berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan pembelian. Tahap ketika konsumen memutuskan untuk tujuan apa yang ia beli dan tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Yang keempat, keputusan membeli. Tahap ketika konsumen mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Dan yang kelima yaitu perilaku sesudah pembelian. Tahap terakhir yaitu ketika konsumen sudah melakukan pembelian terhadap produk tertentu. Selanjutnya yaitu pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar industri. Ada faktor-faktor lingkungan. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Yang kedua, penawaran. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, perkembangan peraturan dan kondisi politik. Yang kelima, perkembangan persaingan. Yang keenam, budaya dan adat istiadat. Perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seorang penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien antara lain. Yang pertama, dilarang menipu. Yang kedua, akad-akad ilegal. Yang ketiga, mencegat barang sebelum sampai di pasar. Yang keempat, dilarang menimbun barang. Yang kelima, monopoli perdagangan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.